Perkenalkan, nama saya Yuni Presiane Baho dari kelas 10-3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak RLS. Yang pertama, tuliskan 3 pemberontakan yang ada di Majapahit. Yang pertama, pemberontakan Ranggawale. Ranggawale merupakan tokoh penting dalam pendiri kerajaan Majapahit. Ia juga sahabat setia dari Raden Wijaya. Pemberontakan ini bermula dari hujatan sosok yang gemar mengadu domba, yaitu Mahapati. Yang kedua, pemberontakan Lembu Sora. Pemberontakan ini terjadi pada 1306 atau 5 tahun setelah pemberontakan Ranggawale, yang tak lain adalah keponakannya sendiri. Yang ketiga, pemberontakan Nambi. Penyebab pemberontakan inilah akibat fitnah licik dari Mahapati. Yang kedua, raja-raja yang memerintah di kerajaan Singasari. Yang pertama, Ken Arok. Ken Arok adalah pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Singasari. Ken Arok hanya bertahta selama 5 tahun, dari tahun 1222 hingga 1227. Dia dibunuh oleh Anusapati. Raja yang kedua adalah Anusapati. Sepeninggalan Ken Arok, kerajaan diambil alih oleh Anusapati. Anusapati meninggal di tangan Tahjaya, yaitu tak lain adalah putra Ken Arok. Yang ketiga adalah Tahjaya. Setelah mengalahkan Anusapati, Tahjaya menjadi raja kerajaan Singosari. Tahjaya harus meninggal akibat balas dendam yang dilakukan oleh Ranggawuni, putra dari Anusapati. Yang keempat adalah Wisnuwardana. Ranggawuni kemudian menjadi raja keempat dan ia bergelar Sri Jaya Wisnuwardana. Raja yang terakhir adalah Kertanegara. Wisnuwardana kemudian mengangkat putranya, yaitu Kertanegara, sebagai raja termuda pada tahun 1247. Yang ketiga adalah dua dinasti di kerajaan Mataram kuno. Yang pertama, dinasti Sanjaya dengan bercorak Hindu, buktinya adalah Candi Borobudur. Yang kedua, dinasti Syailendra bercorak Buddha, buktinya yaitu Candi Prambanan. Yang keempat, 4 faktor kemunduran kerajaan Hindu dan Buddha. Yang pertama, menurunnya kekuatan kerajaan Hindu-Buddha. Yang kedua, perang saudara. Yang ketiga, kerajaan bawahan melepaskan diri. Yang keempat, lemahnya keadaan ekonomi dan militer. Yang kelima, agama Islam berkembang pesat. Yang kelima, jelaskan 3 teori masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama, teori Gujarat. Dalam teori ini diceritakan Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi dan dari pedagang India Muslim. Pendapat ini ditegaskan oleh Snuk Hurgronje. Yang kedua, teori Mekah. Dalam teori ini, masuknya Islam ke Nusantara diterangkan bahwa Arab Saudi memegang peranan yang besar. Peranan ini ditegaskan oleh Hamka. Yang ketiga, teori Persia. Dijelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Persia sehingga ke Gujarat. Hal ini terbukti dari kebudayaan Indonesia memiliki kesamaan dengan kebudayaan di Persia. Pendapat ini ditegaskan oleh Hussein Jajadiningrat. Yang keenam, apa yang dimaksud dengan titik nol peradaban Islam di Nusantara dan sebutkan daerahnya. Ditemukannya sebuah makam muslimah, yaitu di Batu Gerigis, Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Yang ketujuh, mengapa agama Islam mudah diterima di Nusantara? Yang pertama, kemudahan untuk cara masuk Islam, yaitu hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, bersifat terbuka, tidak mengenal kasta, dan pelaksanaan ibadahnya yang sederhana. Yang kedelapan, jelaskan proses islamisasi melalui perkawinan dan pendidikan. Melalui perkawinan, para pedagang Islam dengan kaum perempuan pribumi menikah dan pribumi menyetujuinya karena syarat yang mudah dengan mengucapkan kalimat syahadat. Melalui pendidikan, para kiai mendirikan pesantren sebagai tempat pembelajaran agama Islam bagi para santri. Kesembilan, melalui perdagangan, dilakukan oleh pedagang Gujarat, Arab, Persia, dan Mesir. Mereka singgah ke wilayah Nusantara untuk membeli rempah-rempah sambil menyebarkan agama Islam. Yang kedua yaitu melalui politik.
melalui politik, yaitu melakukan pendekatan kepada raja-raja yang berkuasa. Kesepuluh, melalui kesenian. Proses penyiaran Islam di Indonesia melalui kesenian dapat ditemukan dalam bentuk tambang, sastra, dan pertunjukan wayang. Melalui tasawuf, para sufi menyebarkan agama Islam dan mengajarkan masyarakat tentang aturan-aturan Islam dan syariat Islam, yaitu tasawuf. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.